بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له. Amin. Pada asatidz yang Allah muliakan. Yang pertama, tentunya hal yang harus utama yang kita ucapkan pada pagi ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa duduk bersama di majelis ilmu yang merupakan ini karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena inilah tanda kebaikan darinya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah berikan kebaikan untuknya, maka Allah pahamkan dia di dalam agama ini. Yang kedua, marilah kita bersalawat dan salam kepada manusia terbaik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam ini senantiasa tercurahkan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asatidz yang Allah muliakan, Masya Allah, di pagi yang berkah ini kita akan melanjutkan insyaallah pembelajaran kita di dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, dan kita masih di dalam muqaddimah yang belum kita selesaikan. Sekali lagi, di antara poin penting yang sempat kita sampaikan pada pertemuan yang pertama, bahwa kesuksesan kita di dalam belajar tergantung adab kita terhadap ilmu. Begitu juga disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, bahwa beliau mengatakan banyak dan sedikitnya ilmu seseorang tergantung pengagungan dia terhadap ilmu. Nah, oleh karenanya insyaallah kita akan sebutkan beberapa poin bagaimana pengagungan kita terhadap ilmu agar kita mendapatkan kesuksesan di dalam belajar. Terlebih insyaallah kita yang berharap menjadi ahlul Quran yang sejati, maka sejatinya kita perlu meniti jalannya para ulama untuk mencapai kemuliaan yang hakiki. Ya, bukan dengan hanya sebatas mengandalkan hafalan yang mutlak, bukan hanya sebatas mengandalkan kualitas bacaan yang fasih, akan tetapi yang kita harapkan bahwa betul-betul akhlak ini ada pada diri kita sebagai akhlak para pengemban Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ditanyakan bagaimana akhlaknya Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran, akhlaknya apa yang ada di dalam Al-Quran. Bukan berarti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran yang berjalan. Maka ini kesalahan di dalam memaknai hadis ini.
akan tetapi bahwa akhlaknya Nabi alaihi salatu wassalam apa yang ada di dalam Al-Quran, bukan Al-Quran yang jalan. Ya, karena kalau kita mengatakan demikian, bahwa kita mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, ya, Al-Quran adalah kalamullah. Jadi ini kesalahan di dalam pengucapan sebagian kita bahwa ada Al-Quran yang berjalan. Ya, maka ini sekali lagi kurang tepat, sebagaimana disebutkan oleh sebagian para ulama, bahwa yang tepat adalah bahwa akhlaknya Nabi apa yang ada disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, karena Al-Quran adalah kalamullah, bukan seorang makhluk ya yang bisa berjalan di muka bumi. Baik. Para asatidzah yang Allah muliakan, kita akan masuk perkara yang pertama di antara bentuk ta'zimul ilm, di antara bentuk pengagungan terhadap ilmu, yaitu kita perlu membersihkan tempat ilmu itu. Kita perlu membersihkan tempat ilmu. Di manakah ilmu itu berada? Ilmu sejatinya bukanlah di otak kita, akan tetapi ilmu itu berada di hati manusia. Oleh karenanya, sebelum kita memulai belajar, perlu sekiranya kita cross check tempat ilmu ini yang bertempatkan di hati kita. Apakah sudah bersih dari dosa dan maksiat? Apakah sudah bersih dari sesuatu yang mencemarkannya? Oleh karenanya perlu sekiranya kita memperhatikan masalah ini, saudara sekalian. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb." Ketahuilah bahwa di dalam sebuah jasad ada segumpal darah. Apabila ia baik, maka akan baik seluruh jasadnya. Dan apabila buruk, maka akan buruk pula jasadnya. Tahuilah, maka itu adalah hati. Ya. Maka kita perlu tahu tempatnya ilmu bukan di otak kita, di kepala ini, bukan. Tetapi tempatnya ilmu ada di hati kita. Maka bersihkanlah kotoran-kotoran hati kita ini, sebagaimana para ulama sebutkan ada dua jenis kotoran hati manusia, yaitu kotoran syahwat yang dilahirkan dari hawa nafsu. Karena hawa nafsu sejatinya adalah membawa manusia kepada keburukan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Innan nafsa la'ammaratun bis-su." Sesungguhnya hawa nafsu itu hanya mengarahkan kepada keburukan. Maka jangan turuti hawa nafsu, karena sejatinya hawa nafsu itu mengarahkan kepada keburukan. Ini yang akan melahirkan syahwat, ya, berupa maksiat. Yang kedua adalah yaitu syubhat, ya, kotoran syubhat, yaitu ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat untuk kita, yang mengeraskan hati, yang melahirkan kesombongan. Maka ini adalah sesuatu yang syubhat. Harusnya seorang belajar, dan semakin lama dia belajar, maka semakin bertambah ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang takut hanyalah para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, asatidzah sekalian yang Allah muliakan, yaitu mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini perlu untuk kita perhatikan ketika kita ingin belajar, ketika kita ingin sukses di dalam menapaki perjalanan menuntut ilmu.
terkhusus kita ini yang sedang proses menghafalkan Al-Quran. Karena sekali lagi perjalanan menghafalkan Al-Quran itu nggak mudah. Itu nggak mudah. Bagi yang sudah merasakannya, semuanya pasti tahu bagaimana perjuangan seseorang di dalam menghafalkan Al-Quran. Maka Anda sering mengistilahkan mereka yang sedang menghafalkan Al-Quran bahwa Al-Quran itu awaluhu fi yadaik wa akhiruhu fil jannah insyaallah. Anda sering mengatakan bahwa Al-Quran itu ya, awalnya ada di kedua tangan kita. Kita yang mau atau enggak. Tapi bagi mereka yang istiqamah, insyaallah wa akhiruhu fil jannah, mereka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kalau niat mereka benar. Ya. Jadi nggak ada yang bisa membantu kita untuk bisa mencapai kemuliaan Al-Quran ini kecuali dengan diri kita pribadi. Ya, tapi sekali lagi kemuliaan tersebut akan kita dapatkan ketika kita memperhatikan masalah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan para ikhwas sekalian, teman-teman yang Allah muliakan, proses yang panjang kita ngajarin Quran hari-hari, Masya Allah. Waktu kita habis untuk mengajarkan manusia Al-Quran. Hari-hari kita dihabiskan untuk menghafalkan meraja Al-Quran. Namun ada satu yang membatalkan amal kita. Itu apa? Niat kita yang tidak ikhlas karena Allah. Masih ada riya dan sum'ah, ingin dilihat manusia, ingin didengar, ingin dipuji. Ya. Maka hal ini telah disabdakan Nabi alaihi salatu wassalam, dan kita berharap agar dijauhkan dari azab ini. Apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam ya'rif 'arfa al-jannah yaum al-qiyamah." Nabi mengatakan, barang siapa yang belajar agama yang seharusnya ia belajar dan ia tuntut hanya untuk Allah, akan tetapi ternyata dia belajar hanya ingin mendapat bagian dari dunia ini. Apa ancaman Nabi alaihi salatu wassalam? Lam ya'rif 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah. Dia enggak akan pernah dapat merasakan atau tidak dapat mencium baunya surga pada hari kiamat. Wal'iyadzubillah. Dia belajar lebih baik daripada manusia di muka bumi ini saat dia di dunia. Namun ternyata di hari kiamat dia enggak mencium baunya surga sama sekali. Maka ini kita perlu hati-hati ya, para ikhwah, ya, memperhatikan masalah ini. Atau juga disebutkan di hadis yang lain, Nabi mengatakan, ya, yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, la ta'allamul ilma litubahu bihi al-ulama wa litumaru bihi as-sufaha wa takhayyara fihi al-majalis faman fa'ala dhalik fan-naru an-nar. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, janganlah kalian belajar agama ini hanya untuk dipuja dan dipuji di kalangan para ulama, agar kita ini disebut sebagai orang yang alim, agar kita ini disebut sebagai seorang ustaz, ya, sampai berani berfatwa terkadang, Masya Allah. Dan jangan sampai kita belajar juga hanya untuk berdebat dengan orang-orang yang bodoh, ya. Apalagi kita belajar hanya untuk berdebat dengan kedua orang tua kita, Masya Allah. Ini perlu hati-hati ya sekalian. Yang menjadikan ilmu kita, menjadikan kita anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Atau tujuan kita belajar untuk agar disebut-sebut di majelis itu bahwa kita adalah penuntut ilmu, bahwa kita adalah orang yang cinta dengan ilmu. Maka apa balasan? Faman fa'ala dzalik fan-naru an-nar. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka baginya neraka. Rasulullah SAW.
Maka perhatikan masalah ini. Begitu juga para ulama mengatakan, ya, wa innama yanalul mar'u al-ilm ala qadri niyyati wa innama yanalul mar'u biqadri ala niyyatihi. Ya, pencapaian seseorang atau kesuksesan seseorang di dalam ilmu tergantung kadar niatnya. Kalau niatnya betul-betul karena Allah, maka dia akan mendapatkan bagian ilmu yang sangat banyak. Dia akan berkah, insya Allah. Namun sebaliknya, kalau kita tidak memperhatikan masalah kadar niat ini, maka sekali lagi itu akan menjadi kebinasaan untuk kita semua. Maka kita perlu memperhatikan masalah. Faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalika fala yaluman illa nafsah. Kalau memang betul-betul dia sudah ikhlas, maka dia perlu bersyukur kepada Allah. Namun bagi kita yang belum ikhlas, masih ada niat embel-embel yang lain, ya, maka hendaknya dia mengevaluasi dirinya. Ya. Ini perlu kita perhatikan bersama. Ya. Masalah ikhlas ini. Di antara juga para ulama mengatakan, "Waman dhayya'a al-ikhlas fatahu 'ilmun katsir wa khairun wafir." Barang siapa yang meninggalkan keikhlasan ini, maka dia akan kehilangan ilmu yang banyak dan kebaikan yang melimpah. Jangan sampai ilmu yang kita pelajari menjadi berkurang kadarnya. Karena apa? Karena kesalahan niat. Dan perlu kita ketahui asatidzah sekalian dan para ikhwah, ketika seseorang sudah mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka di antara bentuk keikhlasan tersebut apa? Proses dia di dalam belajar, proses dia di dalam menghafal Quran, proses dia di dalam meniti perjalanan untuk belajar ini, maka dia akan merasakan kemanisan. Dan terkadang Ana sering mengatakan bahwa orang-orang yang ikhlas terkadang mereka akan lebih mencintai proses daripada hasil. Terkadang mereka lebih mencintai proses daripada hasil. Ya. Dan mereka akan lebih menikmati proses belajar. Terkadang sekali lagi ikhlas sekalian, teman-teman yang Allah muliakan, kita masing-masing punya target. Misalnya si fulan ingin menghafal Quran, targetnya 1 tahun selesai. Targetnya 2 tahun selesai. Atau target misalnya dengan ketentuan ma'had, Anda harus tercapai. Misalnya. Atau sebagian yang lain, misalnya di dalam belajar, dia harus menghafal hadis ini, ngafalin kitab ini, harus selesai dan seterusnya. Namun ternyata Allah takdirkan yang lain. Ternyata targetnya 1 tahun selesai, malah baru dapat 5 juz misalnya. Maka terkadang kalau kita nggak ikhlas, maka hati kita akan terusik. Dan kita akan merasa kekecewaan yang luar biasa. Kita akan merasakan sakit hati dan galau yang berlebihan. Kenapa? Karena pencapaian kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun sebaliknya, kalau kita sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah memperhatikan masalah ini, maka insya Allah apapun hasilnya, kita akan lebih menghargai proses tersebut. Karena kita sudah berikhtiar dan berusaha karena Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya kita tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Maka inilah sejatinya orang-orang ikhlas. Bagaimana hal ini dinukilkan oleh orang yang sudah sukses di dalam belajar, di antaranya ulama kita Imam Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam kitab Sayyidul Khatir. Beliau mengatakan, "Laqad kuntu fi talabil ilmi alqa min asy-syada'idi ma huwa 'ilm ahla min al-'asl ajri ma atwarju." Kata beliau, sungguh dulu ketika aku belajar
aku menemukan beberapa kendala dan kesulitan, musibah dan yang lain. Ada saja ujian yang Allah berikan. Termasuk kita di dalam proses belajar, di dalam proses menghafal, mungkin ketika di pesantren, ya ada saja musibah. Namun kata Imam Ibnul Jauzi, ya, seorang ulama yang sudah sukses di dunia ilmu ini, dengan kita melihat karya-karya besarnya, beliau mengatakan bahwa semua kendala tersebut itu lebih manis daripada madu. Kenapa? Li ajli ma atlubu arju. Karena yang aku harapkan dan yang aku minta hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini perlu kita perhatikan. Dan di antara niat keikhlasan, agar kita bisa ikhlas di dalam belajar, apa niat kita? Di antaranya, ya kita perlu meniatkan bahwa kita belajar ini untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Agar kita ini nggak menjadi orang-orang yang tersesat, orang-orang yang jahil. Kita ingin beramal dengan ilmu. Yang kedua, mengangkat kebodohan dari orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, menghidupkan ilmu dan menjaganya supaya tidak punah. Ya, kita ingin menjaga ilmu ini karena ilmu ini adalah warisan para nabi dan para ulama. Kemudian yang terakhir, kita ingin belajar karena kita ingin mengamalkan ilmu, karena sejatinya kita memang butuh dengan ilmu, ya, baik dari bangun tidur hingga tidur kembali. Kita perlu yang namanya ilmu. Yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Baik, ini poin yang kedua. Baik, poin yang ketiga. Kita perlu memiliki tekad yang tinggi, memiliki kemauan yang membara ketika kita ingin belajar suatu ilmu. Apalagi kita yang di dalam proses menghafalkan Quran. Kalau cuma niatnya setengah-setengah, dia nggak akan berhasil. Ya, kalau misalnya niatnya masih ada harapan dunia, dia nggak akan berhasil. Karena prosesnya panjang dan berat. Ya. Prosesnya panjang dan berat. Maka kita perlu memperhatikan masalah tekad ini. Kita perlu semangat di dalam belajar. Butuh antusias. Dan oleh karenanya Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Di antara ciri-ciri penuntut ilmu apa? Bersungguh-sungguh dengan sesuatu yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan merasa lemah. Ya, maka ini perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan hati yang semangat dan terpaut kepada ilmu, dan kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya sebagian para ulama mengatakan di antara kunci agar kita sukses di dalam belajar yaitu ada 3. Dan Anda simpulkan menjadi lillah, billah, dan fillah. Kalau kita pengen sukses dan kita pengen istiqamah di dalam proses belajar kita, maka yang pertama harus lillah, yaitu semuanya ikhlas. Dan dipastikan orang-orang yang ikhlas, mereka lah orang-orang yang istiqamah. Kalau kita belum istiqamah, kemungkinan besar niat kita masih kadang-kadang ikhlas, terkadang kita hilang dari keikhlasan ini. Yang kedua adalah billah. Dia lakukan dengan minta pertolongan kepada Allah. Kalau kita pengen istiqamah di dalam belajar, maka perbanyaklah meminta kepada Allah. Karena sejatinya mereka yang istiqamah, yang diberikan taufik oleh Allah, karena mereka sering minta kepada Allah agar diberikan istiqamah, minta kepada Allah agar dimudahkan di dalam menghafal, di dalam belajar, dan seterusnya. Terkadang kita ini terlalu banyak mengeluh dengan diri kita, dengan kapasitas diri, namun kita lupa ada zat yang maha besar,
memberikan pertolongan kepada kita, ya, agar kita ini bisa dimudahkan di dalam belajar. Kesulitan yang kita dapatkan mungkin karena kita lupa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah fillah. Orang-orang istiqamah mereka selalu di jalan Allah. Karena nggak mungkin istiqamah itu di jalan maksiat, kesesatan. Namun mereka ini belajar, mereka ini istiqamah karena mereka berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, seorang ulama bernama Al-Junaid rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, "Ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalahu, wa illam yanalhu kulluh nala ba'dah." Tidaklah seseorang belajar sesuatu dengan sungguh-sungguh dan jujur, ikhlas, ya, kecuali dia akan menggapainya. Kalaupun dia nggak dapat semuanya, paling nggak dia akan dapat sebagiannya. Dia akan mendapatkan kesuksesan itu sebenarnya kalau dia sungguh-sungguh dan ikhlas. Nah, di antara poin yang keempat, di antara bentuk pengagungan terhadap ilmu adalah memusatkan semangat untuk mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena inilah asal dari ilmu itu sendiri. Jadi di antara pesan Syekh Shalih Al-Utsaimin, di antara bentuk kita pengagungan terhadap ilmu, pusatkanlah tenaga dan usaha kita ini hanya untuk apa? Mempelajari yang pertama fondasi agama kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pusatkan belajar kita atau semangatlah di dalam menggapai dua ini. Dan nanti baru kita mencapai sesuatu yang lain. Nah, di antara hal yang di dalam belajar atau di dalam mencapai kesuksesan untuk dapat menghafalkan Quran, misalnya kita mempelajari ilmu tajwid, mentadabburinya, mempelajari tafsir, usul tafsir, atau yang lainnya yang berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim, atau berkaitan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada fikih dan yang lainnya. Nah, maka inilah beberapa ilmu yang harus kita pelajari. Nah, kemudian yang kelima, di antara bentuk kita pengagungan terhadap ilmu adalah menempuh jalan yang dalam menuntut ilmu agama, ya, menempuh jalan yang di dalam menuntut ilmu agama. Jadi poin di sini yang kelima, kalau kita pengen sukses di dalam belajar, maka tempuhlah jalan yang benar di dalam belajar. Tempuhlah jalan yang benar di dalam belajar. Dengan cara apa? Mempelajari satu cabang ilmu dulu. Jadi jangan di antara bentuk kegagalan kita di dalam belajar, kita seringkali ya, karena punya semangat yang tinggi, akhirnya kita belajar dengan hawa nafsu kita tanpa memperhatikan arahan guru atau para masyayikh atau para asatidzah kita. Karena modal semangat saja, ini enggak bermanfaat, tapi kita butuh arahan. Maka kalau kita pengen sukses di dalam belajar, maka perhatikan bagaimana metode para ulama belajar. Di antaranya misalnya kita pelan-pelan memperhatikan satu cabang ilmu terlebih dahulu, ya, dengan cara kita menghafal misalnya, kemudian kita memahami penjelasan yang ringkas dari para ulama. Jadi insya Allah kita akan sukses dalam belajar. Jadi mulai dari kitab-kitab yang kecil, kitab-kitab yang dasar yang direkomendasikan mereka. Setelah kita belajar atau setelah kita menghafalnya, maka kita mempelajari penjelasan atau syarah dari kitab tersebut.
Dan itu pun harus kita dapatkan dari rekomendasi para ulama, mana penjelasan yang paling tepat untuk pemula misalnya. Maka dengan begitu, selesai satu kitab, kemudian kita pindah lagi, maka insya Allah kita akan sukses di dalam belajar. Namun sebaliknya, kalau di dalam satu waktu, ya, karena hasrat kita yang besar kepada ilmu, ya namun sekali lagi, itu kalau kita ambil semua, itu nggak akan bisa sukses. Maka satu-satu, ya jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Sebagaimana Imam Ibnul Jauzi pernah mengatakan, la yanalul ilm illa bilayali. Dia tidak akan sampai kepada kesuksesan di dalam ilmu kecuali dia dapatkan dengan apa? Banyaknya malam-malam. Maksudnya apa? Butuh proses yang panjang. Tidak bisa 1-2 kali dia belajar, dia hadir di majelis ilmu, namun dia menjadi orang yang alim. Tidak bisa. Ini perlu proses. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Imran. Allah katakan, walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum ta'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi jadilah orang-orang yang rabbani. Yang mana orang-orang yang rabbani ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan rabbani di sini adalah ta'allamu min sigharil ilmi qabla kibari. Yaitu mereka mempelajari dari sesuatu yang dasar yang kecil sebelum mereka mempelajari sesuatu yang besar. Nah, karena Allah perintahkan kita untuk menjadi rabbani di dalam belajar dan mengajarkan manusia. Ada levelnya, ada kapasitasnya. Kita melihat. Kalau kita belajar, maka posisikan kita dari yang semula, jangan langsung belajar dengan sesuatu yang besar, yang bisa. Itu juga kita sebagai seorang guru, kita seorang mu'allim, ya, jangan sampai kita mengajarkan anak didik kita dengan wawasan keilmuan kita yang sangat luar biasa mungkin. Karena anak-anak butuh tahapan-tahapan di dalam belajar. Jadi ini perlu kita memperhatikan masalah ini dengan kita mempelajari yang kecil-kecil dulu kita hafalkan. Termasuk diantaranya adalah kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan sendiri bahwa kitabnya adalah kitab yang saya ringkas. Bahkan kata beliau, ana nggak sebutkan silsilah hadisnya. Ya, beliau nggak sebutkan itu. Beliau langsung inti dari hadisnya, itu matannya. Dan gunanya apa kata beliau? Agar kitab yang ringkas ini, yang kecil ini, mudah dihafalkan. Jadi berharap sekali kita bisa menghafal kitab ini, khususnya hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun ayat-ayat Qur'annya. Dan mungkin nanti ada beberapa aqwal ulama yang kita sebutkan insyaallah taala yang perlu kita hafalkan. Ya, insyaallah. Nah, ini 5 bentuk pengagungan kita terhadap ilmu. Kemudian di situ ana tidak tambahkan lagi, tapi insya Allah ana tambahkan secara lisan. Ya, silahkan asatidz dan ikhwah kita mencatatnya. Insya Allah rangkumannya akan kami kirimkan 20 pengagungan terhadap ilmu ini. Begitu juga materi-materi yang kemarin sudah kita sampaikan. Insya Allah nanti akan kita share rangkumannya di grup biidznillah ta'ala. Baik, di antara pengagungan terhadap ilmu disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala di dalam kitab Khulasatul Ta'zimul Ilm, yaitu ri'ayatu fununihi fil akhdhi wa taqdimul muhim wal muhim. Ya. Yang keenam adalah mendahulukan ilmu yang paling penting, yang tentunya berkaitan dengan ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini masalah ubudiyah. Di antaranya kita perlu belajar tauhid. Kemudian kita perlu belajar salat, belajar tata cara wudu, ya, dan yang lainnya. Maka poin yang keenam, pelajarilah ilmu yang paling penting terlebih dahulu. Ya, termasuk kita kalau ingin menjadi penghafal Al-Quran, ya kita perlu memperhatikan ilmu-ilmu yang penting. Ini diantaranya adalah masalah adab. Agar kita meraih kesuksesan dan keberkahan dengan apa yang kita hafalkan. Baik. Kemudian poin yang ketujuh, di antara bentuk pengagungan kita terhadap ilmu, yaitu al-mubadarah ila tahsilihi wa iqtinamu sinnis sibba wasyabab, ya. Yaitu bersegera mendapatkan ilmu dan memanfaatkan waktu muda, karena waktu muda adalah waktu yang emas. Ya, sebagaimana Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, al-ilmu fis sighari kan naqashi fil hajari. Ya. Belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Ya, perkataan ini enggak asing di telinga kita semua, dan belajar di masa tua bagaikan mengukir di atas air, ya. Penjelasan ini, asatidzah sekalian, kita perlu merenungkan bahwa bagi kita yang masih masa muda, yang masih punya semangat, maka arahkan semangat itu untuk belajar, arahkan semangat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengarahkan semangat ini hanya untuk selainnya, sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan kita, untuk bekal kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan merugi tentunya di kemudian hari ketika tubuh ini sudah lemah, ketika mata ini telah rabun, ketika pendengaran ini sudah berkurang, ketika badan ini sudah nggak sekuat lagi ketika masih muda. Maka bagi yang masih muda, kita ini hendaklah memperhatikan masalah ini. Kita perlu semangat, ya, perlu bersegera untuk menghafal. Bagi yang punya target untuk menghafal Quran, jangan ditunda, segerakan. Nah, bagi yang ingin belajar ke sana ke sini, segerakan, ya, sebelum terlambat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faqr." Ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Apa itu? Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya, ini yang sering dilalaikan oleh sebagian manusia. Ketika masih muda, punya semangat, ya punya ambisi yang luar biasa, namun ternyata dia lakukan hanya untuk melestarikan atau menunaikan syahwatnya belaka, hanya untuk menghabiskan waktunya yang ada dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana Nabi mengatakan, terus di Islami mar'i tarakkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk kebaikan seorang muslim yang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk. Maka lihatlah, ya, dengan sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Lelahnya kita dengan target atau lelahnya kita di dalam belajar itu istirahat bagi kita sebenarnya. Namun sebaliknya, lelahnya orang di dalam sesuatu yang tidak bermanfaat, maka sejatinya dia akan capek di kemudian hari. Maka ini perlu kita perhatikan, asatidzah sekalian, khususnya ana menasihati diri ana pribadi dan untuk para ikhwan sekalian yang masih muda, yang masih punya semangat yang tinggi, hendaklah kita perhatikan masalah ini. Jangan sia-siakan waktu kita, karena akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari umur yang kita habiskan di masa muda ini. Dan di antara bentuk naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sangat ta'ajub dengan seorang pemuda
yang tidak memperturutkan hawa nafsunya. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam katakan, innallaha la ya'jabu minasyab alladzi laysa lahu sabwa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat takjub dengan seorang pemuda yang tidak memperturutkan hawa nafsunya. Memang berat, siapa yang bilang mudah? Akan tetapi kita perlu minta taufik dari Allah agar kita menjadi pemuda yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di antara poin yang perlu kita perhatikan bentuk pengagungan terhadap ilmu adalah luzumun ta'anni fi talabihi wa tarkul ajalah. Luzumu at-ta'anni fi talabihi wa tarkul ajalah. Yaitu pelan-pelan di dalam belajar. Ya, jangan tergesa-gesa. Sebagaimana tadi telah kita singgung. Jangan buru-buru. Ya, terkadang satu waktu kita habiskan beberapa doa. Namun ternyata hasilnya tidak begitu banyak. Walaupun kita katakan berhasil, tapi tentunya nggak sempurna. Maka jangan tergesa-gesa. Butuh proses di dalam belajar. Misal kita nih belajar baca Quran, hari ini belajar, besok sudah pengen langsung bisa ngaji Quran, baru Iqra misalnya, maka nggak bisa demikian. Termasuk kita di dalam menghafal, ya butuh proses yang panjang, jangan tergesa-gesa, pelan-pelan. Maka juga Ana ingin, ya kami pribadi menginginkan, kita di dalam majelis at-tibyan ini bukan hanya ingin mengambil ijazah semata, tapi yang kita inginkan apa? Ya, kita ingin menelaah, menyelami bagaimana keberkahan apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dan beliau rasakan, maka beliau berbagi. Maka kita ingin menyelami bagaimana menjadi seorang pengemban Al-Quran yang hakiki, begitu juga seorang guru yang benar, ya guru Quran yang benar, yang kita berharap adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Kemudian di antara poin yang ke-9, di antara bentuk pengagungan kita pada ilmu adalah as-sabru fil ilmi tahammulan wa adaan. Yaitu sabar di dalam belajar dan sabar di dalam menyampaikan ilmu. Jadi kesabaran ini harus dimiliki oleh para penuntut ilmu yang hakiki. Terlebih kita ini pengemban Quran. Terkadang kita mengajarkan Quran. Ada orang yang memang mudah, ada santri atau murid kita yang mudah. Namun mungkin ada juga murid-murid yang sulit untuk diajarkan. Terkadang kita di dalam sebuah lembaga misalnya, ada mungkin santri-santri kita yang senangnya melanggar. Ada santri yang suka nyeleweng misalnya. Atau beberapa kendala di dalam kita mengajarkan murid-murid kita. Maka kesabaran inilah yang akan menghiasi hari-hari kita di dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran atau di dalam mengajarkan ilmu. Sebagaimana hal ini Allah sebutkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwa balasan orang-orang yang sabar itu ya tidak terhitung. Tidak terhitung. Maka kita perlu melatih diri untuk terus bersabar di dalam belajar. Ya, sabar, nikmati prosesnya. Ya, begitu juga di dalam mengajarkan, nikmati pahalanya. Ya, capek tentunya, semuanya capek. Semua manusia beramal, bekerja. Maka pekerjaan terbaik yang kita lakukan ini, kita perlu kesabaran yang luar biasa, yang berkualitas. Karena tentunya kita punya musuh juga yang sangat luar biasa, yang menggoda keikhlasan kita di dalam proses tersebut. Nah, kemudian di antara poin yang ke-10, di antara pengagungan terhadap ilmu, Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan mulazamatu
adabil ilm, yaitu memperhatikan adab-adab ilmu. Nah, jadi kalau kita ingin sukses di dalam belajar, perhatikan adab-adab kita kepada ilmu. Di antaranya adab kita kepada guru, adab kita kepada teman, adab kita kepada buku. Nah, maka ini di antara adab-adab yang perlu kita perhatikan. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Sirin pernah mengatakan, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilm. Mereka, para salafus salih terdahulu, mereka belajar adab sebagaimana mereka belajar ilmu. Ya. Begitu juga Al-Imam Ibnul Qayyim pernah mengatakan di dalam kitabnya, yaitu Madarijus Salikin, beliau katakan, wa adabul mar' unwanun sa'adatihi wa falahihi wa qillatu adabihi unwanun syaqawatihi wa bawarih. Al-Imam Ibnul Qayyim pernah mengatakan, ketika seseorang beradab, ya maka dia akan mendapatkan fondasi. Orang yang memiliki adab, ya, maka dia akan meraih kebahagiaan dan kesuksesan di dalam hidup ini. Namun sebaliknya, orang yang tidak memperhatikan adab dia dalam belajar dan seterusnya, maka itu adalah bentuk kesengsaraan dan kesusahan di dalam hidupnya. Jadi kebahagiaan dan kesuksesan kita di dalam hidup terutama dan dikhususkan untuk kita di dalam belajar, maka perhatikan masalah adab ini. Ya, ini kunci agar kita sukses dan bahagia. Ya, kenapa demikian? Karena dengan adablah kita akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan juga dicintai oleh manusia. Maka adab itu terbagi-bagi. Di antaranya adab kepada Allah, adab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga adab kepada manusia, adab kepada hewan dan seterusnya. Untuk orang yang memiliki adab, mereka adalah orang-orang yang paling bahagia. Dan insyaallah akan kita singgung pada penjelasan tentang adab insyaallah. Baik, di antara bentuk pengakuan kepada ilmu yang berikutnya yang ke-11 adalah siyanatul ilmi amma syai'ain mimma yukhaliful muru'ah wa yukhrimuha. Ya. Di antara adab kita kepada atau bentuk pengagungan kita terhadap ilmu, yaitu menjaga ilmu dari apa yang menjelekkan. Siyanatul ilmi amma yashinu, yaitu menjaga ilmu dari apa yang menjelekkannya. Maka di antara bentuk hal yang perlu diperhatikan seorang penuntut ilmu adalah menjaga wibawanya, karena apabila ia melakukan yang merusak wibawanya sebagai seorang penuntut ilmu, maka dia sejatinya telah merendahkan ilmu. Jadi perhatikan masalah ini. Ya, perhatikan masalah ini. Seorang penuntut ilmu jangan sampai dia merendahkan dirinya di hadapan manusia dengan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah dan juga yang sangat buruk bagi mata manusia. Maka ketika dia telah melakukan hal tersebut, maka sejatinya dia telah merendahkan ilmu dan dia akan sulit untuk mendapatkan ilmu tersebut. Misalnya, ada seorang penghafal Quran, seorang penuntut ilmu yang meninggalkan salat, nggak pernah salat di masjid. Atau misalnya dia penghafal Quran, nggak pernah ngaji. Seorang guru Quran, ya hari-harinya habis untuk gadgetnya misalnya, jarang buka mushaf. Ya. Sampai dilihat nggak pernah dia murajah Quran ini. Dia misalnya seorang ustadz yang hari-harinya berdakwah, ya, namun ternyata di luar dakwahnya
kehidupannya nggak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Maka ini yang kita khawatirkan. Ya, maka kita perlu memperhatikan masalah ini. Dan insya Allah nanti akan disinggung oleh Imam An-Nawawi bahwa penghafal Quran nggak boleh duduk dengan orang-orang yang lalai, nggak boleh duduk dengan orang-orang yang malas. Ya, karena ini diantara bentuk pengagungan kita kepada Al-Quranul Karim. Nah, diantara poin yang berikutnya, yang ke-12, yaitu memilih teman yang saleh, yaitu intikhabu as-suhbati as-salihati lahu, memilih teman yang saleh. Seseorang di dalam belajar, agar dia bisa istiqamah, agar dia bisa meniti kesuksesan para ulama, maka di antara hal yang harus dia lakukan adalah mencari teman-teman saleh. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung agama sahabatnya atau temannya, maka lihatlah kepada siapa ia berteman. Ya, karena teman ini mempengaruhi kehidupan kita. Begitu juga lingkungan. Ini mempengaruhi semangat kita di dalam belajar, semangat kita di dalam menghafalkan Quran. Maka carilah teman-teman saleh yang membawa kita kepada kebaikan. Nah, tapi di sisi lain, terkadang kita ini hanya sibuk mencari teman yang saleh. Kita nggak memperhatikan diri. Kita harus solehkan diri kita juga. Jangan sampai hanya berteman namun kita nggak dapat pengaruh baiknya, maka kita nggak berkah. Ya. Maka kita pengen punya teman yang soleh agar kita kecipratan keberkahan atau kesolehan kawan kita dengan kita melihat kehidupan dia yang penuh dengan kebaikan. Baik, di antara poin yang berikutnya mungkin kita cukupkan sampai 13 poin, dan insyaallah pekan berikutnya kita sempurnakan dan kita akan masuk pada kitab At-Tibyan insyaallah taala. Yang ke-13 adalah badlul juhdi fi tahaffuzi al-ilm wal mudzakaratu bihi was su'alu anhu. Ya. Yaitu berusaha keras di dalam menghafalkan ilmu, kemudian bermuzakarah dan bertanya tentang ilmu tersebut. Ya. Sebagaimana para ulama sebutkan, ihfaz fakullu hafizin imamun. Hafalkanlah, maka setiap para penghafal mereka adalah imam. Ya, ini perlu. Asatidzah sekalian, kita menghafal ilmu, menghafal apa yang telah kita pelajari. Ya. Menghafal Quran itu sangat penting. Kenapa? Setiap yang menghafal dia adalah imam. Menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghafalkan aqwalul ulama, menghafalkan definisi-definisi yang ada di dalam kitab tersebut. Ini perlu. Sebagaimana nasihat ini diuntaikan oleh seorang imam yang besar, yaitu Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Pernah beliau katakan, hafizna qalilan faqara'na kathiran fantafa'na bima hafizna aktsara min intifa'ina bima qara'na. Beliau katakan, dulu kami ketika belajar ngafalnya sedikit, namun kami suka membaca. Akan tetapi sekarang ternyata hafalan yang sedikit itu lebih bermanfaat bagi kami daripada apa yang kami baca. Ini pengalaman beliau, ya, agar kita ambil pelajaran bahwa ketika masih mampu untuk hafal, maka hafalkan ilmu yang kita pelajari. Sebagaimana tadi kita telah sebutkan, mereka yang menghafal mereka adalah para imam. Ya. Maka itulah sejatinya ilmu yang harus dihafal. Yang kedua, yaitu kita perlu murajaah ilmu, bermuzakarah.
mengulang kembali bersama teman atau mengulang sendiri, maka ini perlu di dalam belajar. Jangan belajar, setelah belajar tutup buku, ya, buka buku pas mau kajian lagi. Ya, ini nggak akan pernah sukses. Maka kita perlu mengulang, sisihkan waktu kita, misalnya di malam hari, di ujung hari kita, untuk merajaah apa yang telah kita pelajari. Nah, kemudian juga ya bertanya kepada sang guru, ini perlu. Ya, bertanya kepada sang guru. Ya, apa yang tidak kita pahami, jangan memahami dengan akal kita sendiri. Ya, kita perlu belajar agama ini penjelasan dari para ulama kita, dari kitab-kitab mereka mungkin, atau dari penjelasan guru kita langsung, agar kita langsung tahu apa maksud dari ilmu yang kita pelajari ini. Baik. Mungkin asatidzah kita cukupkan insyaallah sementara pembelajaran kita untuk pagi hari ini yang berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang telah kita lakukan pada pagi ini. Semoga ini menjadi ibadah di awal pagi untuk hari Ahad ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah agar senantiasa istiqamah. Aqulu ma tasma'un, أكتفي بهذا وأستعفو منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.